Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing umur sawit berapa sih kita bisa mengganti pupuk kita, atau penghasilan kita ini sudah bisa dibagi dengan biaya pemupukan, atau bisa sederhananya kapan sih kita bisa mendapatkan penghasilan bersih dari kebun kelapa sawit kita. Nah, yang akan saya ceritakan di sini teman-teman adalah pengalaman murni saya yang memang sudah saya alami. Jadi saya flashback kembali dan saya ceritakan kepada teman-teman supaya teman-teman ini memiliki harapan, oh dalam waktu sekian-sekian saya sudah bisa menghasilkan dari kebun sawit saya. Hanya sekedar gambaran saja teman-teman. Mungkin ya setiap keadaan, setiap kebun lain-lain ya, karena memang sawit itu beda-beda. Ada yang memang daerahnya bagus, pemupukannya bagus, dan perawatannya juga bagus. Juga ada yang memang ya benihnya tidak bagus, kemudian perawatannya kurang bagus. Tentu hasilnya juga akan tidak bisa disamakan dengan memang sawit yang dilakukan dengan perawatan dan penggunaan benih yang baik, seperti itu teman-teman. Nah, yang saya ceritakan adalah sawit saya yang memang sekarang sudah berumur 5 tahunan, dan perawatan yang saya lakukan memang lumayan cukup saya perhatikan ya. Jadi ya nanti hanya sebagai gambaran atau garis besarnya saja, semoga bisa menjadi literasi bagi teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, ketika kita menanam sawit di awal penanaman, tentunya banyak sekali biaya-biaya yang akan kita keluarkan. Ya pasti kalau pertama-tama ya kita modal benih. Kalau kita memang membeli benih yang sudah jadi, tentu itu lumayan cukup mahal harganya. Kalau kita melakukan penyemaian sendiri, tentunya kita membeli kecambahnya juga dengan biaya yang cukup mahal. Itu adalah biaya pertama yang harus kita keluarkan. Kemudian untuk pembelian polybag, untuk perawatan selama di pembibitan atau pembenihan, itu tentunya juga mengeluarkan biaya yang cukup tidak sedikit. Kemudian setelah kita ingin membuka lahan, membersihkan lahan, kemudian membuat lubang tanam, ajir, kemudian kita melakukan penanaman dan lain sebagainya, tentu itu juga menimbulkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu saya selalu sarankan teman-teman, ketika kita sudah berniat menanam kelapa sawit, jangan tanggung-tanggung, jangan hanya tanam sudah tanam saja, karena biaya yang sudah kita keluarkan itu cukup mahal. Jangan sampai sawit yang kita tanam ini ujung-ujungnya hilang, dimakan tikus lah, dimakan babi, dimakan landak, atau memang tidak bisa berkembang secara baik. Kemudian tentu dia tidak akan bisa menghasilkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu teman-teman, itu saran saya kepada teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman, biaya pemupukan, biaya perawatan, pembersihan kebun dan lain sebagainya, tentu itu juga terus kita akan keluarkan. Bahkan kita belum bisa mengambil hasil dari kebun kelapa sawit kita, dan kita harus terus mengeluarkan biaya-biaya untuk perawatan kebun kelapa sawit kita. Itu memang benar adanya teman-teman. Dan biaya pemupukan meskipun dosisnya belum begitu besar, usia 0 hingga 1 tahun itu juga pasti akan mengeluarkan biaya yang cukup besar juga. Saran saya lakukan pemupukan setiap bulan supaya memang pertumbuhannya itu memang bisa dipercepat, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Mengapa per bulan? Karena saya selalu melakukannya dengan dosis yang tidak begitu besar. Jadi memang saya lakukan secara rutin meskipun dengan dosis yang kecil teman-teman. Kemudian di usia 1 hingga 2 tahun, maka biaya pemupukan itu akan meningkat seiring dengan dosis yang meningkat pula teman-teman. Dan pembersihan lahan apapun yang berhubungan dengan perawatan itu juga akan semakin intens. Dan teman-teman, kalau memang kita bisa mengerjakan sendiri, tentu itu bisa lebih efisien. Kalau memang tidak sanggup, ya tentu akan menimbulkan biaya yang cukup besar lagi. Kemudian di usia 2 tahun biasanya ada sawit-sawit yang memang bervarietas quick starter ya, varietas-varietas yang bisa menghasilkan atau dipanen dalam jangka waktu yang cepat. Misalkan ya seperti PPKS 540, Lonsum, DP Sign, terus apa namanya itu, yang lain-lainnya ya, Simalungun dan lain sebagainya. Itu biasanya quick starter bisa dipanen dalam usia 26 hingga 30 bulan teman-teman. Jadi
ketika kita memasuki masa pemanenan. Nah, ini cerita yang sangat penting teman-teman yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita memanen sawit untuk pertama kalinya, tentu kita tidak bisa memanennya 100% karena beberapa keadaan. Misalkan buahnya yang busuk, kemudian matangnya tidak merata, dan kemudian ada lagi yang memang ada beberapa batang yang memang belum berbuah atau berbuah landak atau hal lain sebagainya. Tentunya menurut pengalaman saya teman-teman, dalam 1 hektar kebun ketika panen pertama kalinya di usia 26 bulan, saya waktu itu 30 bulan saya panen, itu saya mendapatkan 1 kintal hingga 2 kintal teman-teman. Nah, apakah hasil itu sudah bisa menggantikan pupuk yang kita keluarkan? Tentu belum bisa teman-teman di pemanenan yang pertama, karena ya misalkan saja harganya Rp3.000, dan untuk buah pertama tentu bukan buah grade A teman-teman, tapi buah grade B yang harganya itu tentu jauh di bawah dari harga standar. Misalkan harga buah A itu 3.000, tentunya harga buah B apalagi buah pasir yang baru pertama kali dipanen mungkin kisaran 1.500, 1.700 atau 1.800. Dan tentunya setiap kondisi daerah masing-masing berbeda. Ini hanya yang saya contohkan di daerah saya teman-teman. Sedangkan pupuk yang paling murah itu adalah pupuk urea, misalkan 360.000 rupiah. Dan tentunya harganya berbeda teman-teman, mungkin di tempat kalian lebih tinggi atau lebih rendah. Ini di tempat saya Rp360.000 untuk urea non subsidi. Dan untuk 1 hektar biasanya ya kita tebarkan dengan populasi 143 batang, ya kita ambil saja 2 karung atau 1 kintal. Dengan 2 kali dari 360 berarti 720. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. 720. Tentu dengan kita mendapatkan hanya misalkan 2 kintal lah ya kita sekali panen, atau tidak sampai lah ya 1 kintal, dengan harga 1.500 berarti 150 dikali 2 kali rotasi berarti hanya Rp300.000 teman-teman. Dan dengan penghasilan kita Rp3.000, kemudian pengeluaran pemupukan dan pembersihan lahan atau hal lain sebagainya, atau upah panen tentunya juga tentu tidak akan mencukupi untuk panen pertama dengan usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Kemudian setelah itu akan meningkat dengan bertambah besarnya batang dan bertambah besarnya tandan, serta menambah bobot, dan buah-buah yang tadinya busuk mulai berangsur-angsur ada yang bisa dipanen dengan jangka waktu tentu bukan jangka waktu yang singkat teman-teman, mungkin dalam waktu 1 hingga 1,5 tahun atau bahkan hampir 2 tahun. Nah, ketika umur sawit kita memasuki usia 4 tahun, baru di sana kita bisa mengembalikan biaya pemupukan, karena di usia 3 tahunan atau 3,5 tahun hingga 4 tahun teman-teman, itu biasanya produktivitasnya akan lebih meningkat ya, seiring dengan batang-batang yang tadinya belum berbuah terus sekarang juga ikut berbuah, kemudian yang tadinya cepat busuk sekarang sudah bisa masak dengan sempurna. Dan biasanya dengan usia sawit yang 4 tahunan itu dalam sekali panen mendapatkan 3 kintal hingga 4 kintal teman-teman. Ya, kita ambil saja rata-ratanya ya 4 kintal atau 5 kintal lah, tentu dengan harga yang masih campur teman-teman. Jadi bukan buah A, ada yang A, ada yang B. Tentunya dengan harga campur seperti itu kita ambil tengah-tengahnya 2.200. Tentunya ketika kita mendapatkan 4 kintal ya kita akan mendapatkan hampir 1 juta ya. Tentu itu sudah bisa mengembalikan dari hasil panen kita atau dari hasil pengeluaran kita. Dari hasil panen kita sudah bisa membayar pupuk ketika kita menggunakan dosis 100 kg per 1 hektar. Kalau kita ingin menambah dosisnya ya tentunya akan menambah biaya lagi, dan ketika itu fluktuatif panennya teman-teman, jadi kita tidak bisa 4 kintal terus ya. Kalau saya dulu rata-rata ya 2 kintal 3 kintal seperti itulah, namun dalam 2 kali rotasi tentunya sudah bisa mendapatkan
mengganti pupuk yang kita keluarkan. Apakah sudah cukup? Tentu belum teman-teman ya, karena habis untuk membeli pupuk dan perawatan saja kita belum bisa mendapatkan hasil atau penghasilan dari kebun sawit kita. Nah, ketika sudah umur 4 tahun hingga 5 tahun itu baru kita bisa mendapatkan penghasilan murni dari kebun kelapa sawit, karena memang penghasilannya biasanya bisa sampai 5 kintal, bisa sampai 8 kintal per sekali panen. Dan tentunya dengan harga sekarang, dengan harga pupuk, perbandingan pupuk dan harga sawit, tentunya kita akan lebih masih mendapatkan sisa yang cukup banyak. Dan teman-teman, semakin bertambahnya usia sawit kita, maka hasil produktivitasnya itu juga akan semakin baik. Pohon-pohon yang tadinya berbuah landak, berbuah cengkeh dan tidak berproduksi secara baik, perlahan-lahan kita ganti dengan benih yang baru, sehingga nanti juga akan bisa menghasilkan untuk penghasilan kita. Dan tentunya teman-teman, jangan biarkan satu batang pun yang memang tidak produktif. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.